Nah biasanya suster itu bangunin dia kayak gitu. Mas bangun, waktunya minum obat kayak gitu. Nah habis itu dia baru bangun minum obat kayak gitu. Nah, pada suatu malam gitu dia kayak ada yang bangunin gitu. Mas bangun, waktunya minum obat. Dikira suster kan? Kayak gitu, dikira suster, kemudian dia bangun kayak gitu. Bangun, ternyata kok lihat di sekelilingnya nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Terus habis itu mungkin karena mikirnya ngigo atau mikirnya mungkin ya halusinasi atau apa kayak gitu, dia tidur lagi. Atau mungkin dia mikirnya dia belum lepas dari mimpi. Nah ternyata pas baru mau tidur belum les gitu ada yang bangunin lagi. Mas bangun, udah waktunya minum obat kayak gitu. Bangun lagi dia, ternyata nggak ada siapa-siapa lagi. Kayak gitu. Halo teman-teman, waduh ini dia kita kembali lagi di episode kedua dari konten terbaru yang ada di Reno Venadi Channel. Bersama saya Reno Venadi dan juga ada Mas Yus. Yoi. Dan Instagram kami ada di sini. Di sini. Yakin di sini nggak di sini? Di sini aja, kasihan editor gua nanti ya. Iya. Kita sekarang sudah berada di episode kedua teman-teman, di Semedi seputar misteri di mana-mana. Ayo. Jadi buat lo yang baru nonton mungkin bertanya-tanya ini konten apa. Iya. Jadi kita akan membahas peristiwa-peristiwa misteri, tempat-tempat angker atau fenomena-fenomena gaib atau unsolved question. Unsolved mystery. Karena kalau sudah solve itu tidak jadi misteri ya. Pasti yang namanya misteri pasti unsolved ya. Ya iyalah. Kalau tidak berteman dia unsolved. Dan itu semua akan kita bahas di Semedi ini teman-teman. Jadi kalau lo seneng berbau-bau misteri dan gaib, jangan kemana-mana. Inilah konten terbaik yang ada di YouTube. Aduh, tapi ketoke iki nek ono nek digawe podcast audio tok rada angel ya. Ya sebenarnya sih yang kalau aku sih nggak masalah karena kan kita juga ada eksperimen juga, interaksi juga kayak gitu. Wah, ya. Menarik. Interaksi audio bisa nggak sih? Interaksi audio ya kurang menarik dong. Kalau misalnya kita ada interaksi, misalnya Mas Reno mau kesurupan gitu kan lebih enak audio visual kalau kayak gitu itu. Di mana enaknya buat saya? Buat yang nonton enak dong. Buat saya di mana enaknya? Ya paling kan pernah merasakan sensasi, mungkin bisa cerita sama orang atau mungkin pernah nanti bisa cerita sama temannya gitu, aku pernah kesurupan loh kayak gitu kan, bangga gitu. Tidak sih, kayaknya tidak oke juga dalam portofolio karir saya ya. Reno komika yang pernah kesurupan juga nggak menambah nilai jual saya. Tidak meningkatkan harga jual. Betul, dan yang paling penting adalah tidak di episode kedua lah, terlalu dini. Aku belum terlalu memahami seputar dunia-dunia goib ini. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa atau fenomena ini yang terjadi di Indonesia, di Jawa Tengah ya. Iya. Lokasinya di mana nih Mas Yus? Ini saya langsung bacakan aja beritanya. Jadi sebenarnya ini aku ambil dari Gatra.com. Itu kisah mistis 3 pria menginap dan ibu melahirkan di RSK Tayu yang terbengkalai 8 tahun kayak gitu. Jadi memang ini kayak ada orang gitu ya. Nah, aku langsung masuk aja. Jadi ada orang itu, mereka mengaku gitu berasal dari Bandung gitu, dan mereka kemudian kayak menemani orang yang dirawat atau teman mereka yang dirawat di sebuah RS atau di sebuah rumah sakit kayak gitu. Dan kemudian 3 hari mereka di sana itu, dan kebetulan mereka baru sadar itu ternyata setelah dicek tanggalannya ternyata pas 1 Suro kayak gitu. Nah terus mereka katanya cerita sampai di sana itu mereka besok biasa dan mereka lihat rumah sakitnya normal, kemudian rumah sakitnya kayak biasa, kemudian ya kayak rumah sakit pada umumnya lah, ada perawat, ada dokter, ada apotek, ada mungkin administrasi dan lain sebagainya. Tapi kemudian ternyata setelah 3 hari gitu mereka baru keluar dari rumah sakit itu, mereka baru nyadar ternyata
mereka salah masuk rumah sakit karena kan ternyata ada 2 rumah sakit. Satu rumah sakit yang sudah terbengkalai dan satu rumah sakit yang masih beroperasi. Katanya dari pengakuan orang itu mereka menunggui orang atau kerabat yang dirawat itu di rumah sakit yang sudah terbengkalai, katanya kayak gitu. Wah, terus sosok temannya yang dirawat itu ada? Nah, ini kan sebenarnya yang agak sedikit kontroversi ya di sini sebenarnya. Bahwa ini kan hanya cerita dari mereka saja, dari sepihak kayak gitu. Makanya ini yang perlu mungkin kita coba cermati kayak gitu. Karena kan cerita-cerita kayak gini itu sebenarnya apa ya? Bisa jadi dia cuma pengen bikin sensasi. Bisa jadi mereka memang benar-benar mengalami cuma apa ya, dalam kondisi mungkin bingung atau gimana kayak gitu ya, atau betul. Mungkin mereka tidak ngerti juga. Dan kalau dilihat dari kan di sini juga di video ini nggak ada cerita bahwa mereka pas saat di rumah sakit itu kan gimana juga nggak ada. Oh iya gitu. betul. No pic hoax lah ya. No pic hoax gitu. Nah, tapi memang yang aku mau coba soroti itu gini, Mas Reno. Ini fenomena-fenomena ini sendiri sebenarnya kan memang udah cukup banyak kayak gitu. Iya, cukup sering lah. Orang yang tiba-tiba di mana tapi ternyata apa gitu ya. Kayak gitu. Sebenarnya mirip sama cerita kayak misalnya ada orang masuk rumah makan kayak gitu ya. Terus dia mungkin habis makan atau gimana, begitu dia selesai makan, dia mau naik motor kayak gitu, baru jalan berapa meter ketemu orang itu bilang, "Mas dari mana?" "Oh aku baru makan di rumah makan itu." Ternyata rumah makan itu pas dilihat ke belakang udah kayak bangunan tua, terbengkalai atau mungkin sudah tidak beroperasi dan lain sebagainya kayak gitu itu. Nah apalagi kalau misalnya rumah sakit kayak gitu. Rumah sakit ini memang kadang-kadang apa ya, kalau dari sudut pandang orang yang biasa gitu kan, kayak misalnya kejadian di rumah sakit ini pasti nuduhnya, oh itu jinnya atau hantunya yang di rumah sakit itu memang usil. Hantunya yang di rumah sakit itu memang nakal dan suka menjebak orang kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi padahal sebenarnya kalau yang aku baca sebenarnya memang secara karakter ya nama aja rumah sakit. Rumah sakit itu kan tempat nolong orang. Betul. Tempat orang untuk misalnya dirawat dan lain sebagainya. Ketika mungkin sudah tidak beroperasi itu kebawa. Kayak gitu. Si roh-roh yang dulu. Nah, roh-roh dulu yang ada menghuni di situ atau energi-energi yang ada di situ, kemudian seperti kayak memutar lagi waktu. Pada saat itu masih aktif dan itu kemudian ditangkap oleh beberapa orang yang kebetulan vibrasinya sama atau frekuensinya sama dan kemudian mengira itu masih beroperasi. Kayak gitu. Wah, berarti tetap lagi balik ada rumus harus nyambung ya, harus connect ya. Harus nyambung di sana. Jadi kadang-kadang memang taruhlah bisa jadi orang-orang yang memang pada waktu itu membutuhkan bantuan. Tapi bingung nggak tahu kemana. Mungkin BPJS-nya belum bayar atau mungkin asuransinya mungkin tidak di cover kayak gitu atau kekurangan duit dan kemudian itu nyambung frekuensinya sama energi rumah sakit yang sudah tidak terpakai itu. Dan seperti kayak membuka diri mereka ada loh yang benar-benar sampai dirawat dan sampai sembuh. Ada yang kemudian apa yang di rumah sakit itu juga dulu kalau nggak salah kan ada beritanya juga nanti silakan baca juga di deskripsi kasih linknya teman-teman. Yang melahirkan kan? Ya betul. Ada yang melahirkan dan itu sampai melahirkan betul. Kayak gitu. Nah pertanyaannya siapa yang membantu? Ya siapa dong? Kalau Anda tanya saya nanya lagi siapa dong, kan Anda yang tahu bos. Nah, itu artinya secara ya itu loh yang namanya secara goib kan kayak gitu ya, yang membantu adalah goib-goib atau bisa dibilang ya entitas-entitas yang ada di rumah sakit itu kayak gitu. Baik nggak misalnya kalau misalnya memang tujuannya adalah membantu untuk melahirkan, membantu untuk merawat baik gitu, dong kayak gitu. Nah pertanyaan nih, kan ada yang bilang memang sosok jin atau roh ya. Maksudnya gimana ya? Membedakannya jin ini kan memang dia dari awal dari awal diciptakan memang sebagai jin. Betul. Ada yang memang dulunya manusia, arwahnya menjadi arwah yang eksis di dunia itu, bukan gentayangan lah ya. Arwah dari yang bukan arwah gitu. Nah, biasanya yang melakukan itu yang mana? Kalau aku lihat sih ini akumulasi, bisa jadi dua-duanya. Kayak gitu, bisa jadi dua-duanya. Tapi kalau yang khususnya rumah sakit ini sepertinya sih memang itu bawaan atau memang kalau bahasa kita residual energinya.
Berarti residual energi siapapun yang pernah berada di rumah sakit itu. Betul, kayak mau gitu. Itu jin, mau itu jin maupun itu kemudian roh atau astral yang ada di situ semuanya jadi satu lah, dan itu kemudian yang membentuk gambaran ketika rumah sakit itu masih beroperasi. Kayak gitu. Dan memang memang bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Buktinya sampai kemudian ada yang melahirkan. Dan kemudian ada yang dirawat, ya itu pun sampai sembuh. Nah, gitu. Pertanyaannya, kamu bisa nggak Pak? Misalnya tanya nih sama sekarang nih misalnya, tanya ke sosok-sosok yang ada di rumah sakit itu, sopo sing ini tenanan beneran apa enggak gitu, iso gue? Apa harus ke sana nih? Ya harus ke sana dulu. Harus ke sana ya. Dulu. Kalau misalnya ditarik ke sini nanti dibilangnya hoak. Kayak gitu. Maksudnya mending interaksi langsung di sana kayak gitu biar bisa kita tangkap sebenarnya apa sih memang tujuannya kayak gitu. Silakan kalau Anda punya travel agent. Kita terbuka. Iya, kita terbuka untuk sponsorship. Kalaupun Anda ada yang kerja di Traveloka, silakan. Kalau mau mengendorse kami biar kita berangkat ke sana membuktikan. Gini loh Pak, fenomena ya kalau saya sih bicaranya hantu rumah sakit gitu ya. Hantu rumah sakit itu kan sebenarnya cerita-ceritanya itu banyak, nggak cuma yang kemudian cerita yang seperti kayak dia dirawat terus kemudian ternyata rumah sakitnya kosong kayak gitu. Ada juga mungkin ini kayak ini kayak semacam urban legend. Urban legend ada di sebuah kota kayak gitu, di sebuah rumah sakit yang katanya ada fenomena atau sosok yang namanya suster suntik. Kayak gitu. Suster suntik itu pernah viral kayaknya di tahun-tahun sekitar ya 90-an kayak gitu. Okay. Jadi katanya di sebuah rumah sakit itu kan biasa kalau ada perawat itu dia kayak kalau jalan atau kayak dia lalu lalang di koridor atau di antara kamar-kamar pasien itu dia kayak bunyiin bel gitu. Klinting pada saat itu. Nah, kayak gitu. Nah, katanya di setiap jam-jam tertentu kayak gitu. Itu ada suara bel dari perawat kayak gitu, dan nanti ada perawat yang kemudian masuk kemudian nyuntik. Dan ternyata setelah disuntik itu pasien itu kemudian besoknya meninggal. Waduh. Kayak gitu. Disuntik apa? Nah, disuntik putau. Wah, ini hati-hati intel loh Pak. Jangan. Disuntik tapi malah mati. Disuntik itu malah ada kejadian itu seperti itu. Jadi ada juga yang kayak didatengin perawat kayak gitu, dikasih obat kayak gitu, dia minum obat kayak gitu, malah meninggal. Bukan meninggal, tapi kemudian ternyata habis itu setelah selang berapa jam kayak gitu tiba-tiba ada perawat lain datang kayak gitu ngasih obat. Dan kemudian loh saya habis minum obat tadi. Loh sama siapa? Tadi ada suster kayak gini. Oh itu kok kayaknya mirip suster yang udah meninggal. Iya sering. Oh iya itu ya rumah sakit tuh banyak tuh. Ada kejadian-kejadian kayak gitu itu. Jadi memang ini saya bukannya jadi bikin orang takut ke rumah sakit ya. Tapi ini kita bicara aja ada fenomena kisah-kisah horor di rumah sakit itu kurang lebih seperti itu. Dan ini juga bukan tadi kayak Mas Yus bilang bahwa bukan kita untuk menakuti untuk rumah sakit, karena percuma juga ditakuti kalau emang pada saatnya sakit ya harus ke rumah sakit gitu. Dan juga artinya kalau kamu mengalami hal yang tadi seperti diceritain Mas Yus, jangan panik karena memang itu banyak yang ngalamin. Tidak perlu terlalu heboh ya. Iya, betul kayak gitu itu kadang-kadang ada cerita teman itu kayak gini. Ini cerita, tapi kebetulan bukan cerita yang saya alami sendiri, tapi ada cerita teman kayak gitu. Jadi kebetulan dia dirawat di sebuah rumah sakit gitu di ya mungkin di daerah Jogja lah sebut aja kayak gitu itu. Dan dia sudah kalau nggak salah hari kedua atau hari ketiga kayak gitu. Dan biasanya kan dia memang orangnya dalam tanda kutip ada gebluk gitu kan ya. Jadi kalau tidur itu ya harus dibangunin kayak gitu untuk minum obat kayak gitu. Nah biasanya suster itu bangunin dia kayak gitu. Mas bangun, waktunya minum obat kayak gitu. Nah habis itu dia baru bangun minum obat kayak gitu. Nah pada suatu malam gitu dia kayak ada yang bangunin gitu. Mas bangun, waktunya minum obat. Dikira suster kan kayak gitu. Dikira suster, kemudian dia bangun kayak gitu. Bangun, ternyata kok lihat di sekelilingnya nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Terus habis itu mungkin karena mikirnya ngigo atau mikirnya mungkin ya halusinasi atau apa kayak gitu, dia tidur lagi. Atau mungkin dia mikirnya dia belum lepas dari mimpi. Nah ternyata pas baru mau tidur belum les gitu ada yang bangunin lagi.
Mas bangun, udah waktunya minum obat kayak gitu. Bangun lagi dia, ternyata nggak ada siapa-siapa lagi. Waduh. Kayak gitu. Terus dia udah mulai agak kesel nih. Wah, ini ada yang mainin atau gimana, jangan-jangan. Tapi di kamar, di ruangan cuma ada dia sendiri kayak gitu. Di pasien kiri kanannya udah nggak ada, depan bawah udah nggak ada, cuma dia sendiri. Udah mungkin agak merinding juga kan kayak gitu. Terus habis itu dia coba untuk ya relax lagi, dia mau coba tidur lagi. Ada yang bangunin lagi. Mas bangun, udah waktunya minum obat kayak gitu. Terus karena mungkin dia saking mangkelnya, dia naik gini, siapa sih ini nyuruh bangun, nyuruh minum obat, aku itu mau tidur kayak gitu. Terus ternyata ada yang jawab, aku di bawah Mas. Dan dia ngelihat di bawah itu kayak ada suster lagi ngesot gitu. Waduh cuk, males. Hah? Itu Terus habis itu si Masnya langsung minum obat. Habis itu pura-pura tidur. Yo males maksudnya yo mbok. Ini ya tolong buat suster ngesot yang ada di rumah sakit. Anda tuh kan berhadapan dengan pasien-pasien yang sedang sakit. Mereka energinya lemah. Mbok tolong kalau memang penampakan jangan ngesot dong. Ya, kan bisa dulu. Bisa apa kayak gitu, jangan bikin tambah sakit pasiennya, kasihan. Iya gitu. Itu ya namanya aja juga suster ngesot, ya pasti ngesot dong Mas, kayak gitu. Ya iya, namun kan ya. Kalau naik kuda namanya suster ngandong dong kalau kayak gitu. Atau kalau naik motor balap suster ngepot. Suster ngepot namanya kalau kayak gitu. Terus wah, ya memang banyak. Kayak contoh di kita di Jogja rumah sakit itu tua-tua semua ya rata-rata ya. Tua semua kayak gitu. Sarjito, Panterapi, Ya, Bethesda, gitu. terus Ndina ya. Terus Bethesda, Sarjito, ya. Sing neng Tamsis ki apa? Wirasaban. Kok. Iya Wirasaban, rumah sakit ya, Wirasaban. Rumah sakit, terus ada rumah sakit rumah sakit Islam itu juga. Oh iya, apa jenenge PKU Muhammadiyah ya. itu juga ada kayak gitu. Yang baru-baru paling di Jogja itu rumah sakit Jogja International Hospital. CIH itu. Ya, CIH. Itu juga masih baru. Terus gitu. yang di Timoho itu apa jenenge? Wah, aku lupa ya aku itu. Happy Land. Oh, Happy Land. Itu tempat sunat kalau nggak salah itu. Ya kan sakit sunat juga. Promosinya soalnya nggak gitu Mas. Soalnya promosinya itu sunat tanpa sakit gitu loh. Jebule ngapusi. Ora mungkin. Ya ini tolong ya kalau ada yang promo-promo sunat tidak sakit. Anda kalau percaya, aduh. Namanya Anda juga dicubit sini nih, betis ya. Dicubit betis aja sakit. Apalagi itu punyamu diapa-apain loh. Tapi itu bikin loh Mas, itu bikin pendapatan juru supit yang kayak di Bogem itu jadi menurun memang. Iya, dulu gitu. Mantan guru kita juga ada di situ ya. Oh iya, Pak itu Mantri ya. Pak Mantri itu juga ada di situ. Mungkin nama panjangnya Mantri Sunat bukan gitu ya? Iya bisa jadi. Tapi sih ngomong-ngomong soal sunat dan tadi kan ada juga sunat goib ya. Nah itu, jadi ada memang yang ada kejadian gitu, dia dipanggilin mantri atau gimana kayak gitu untuk sunat dan lain sebagainya. Ternyata mantrinya bisanya malam kayak gitu kan. Terus habis itu ya udah tiba-tiba mantrinya datang tanpa banyak basa-basi kayak gitu, langsung gerak cepat. Langsung hilang gitu kan. tanpa basa-basi, tanpa bridging, datang buka. Saya potong gitu kan. Minggir urusan. Langsung habis itu selesai pulang kayak gitu tanpa basa-basi juga. Langsung pulang kayak gitu, ternyata berapa menit kemudian ada mantri juga muncul. Loh, saya baru datang. Nah, loh kok ini udah hilang. Nah, kayak gitu. Atau juga kan ada juga yang memang itu kan kalau yang ada yang mengundang dulu terus yang datang ternyata mantri yang lain. Nah, ini ada juga yang memang dia tidur pagi-pagi udah disunat gitu. Ada kan yang kejadian itu anak-anak kecil kayak gitu. Tiba-tiba pagi-pagi lo kok sudah berdarah apa dan sebagainya. Iya, tapi sudah dijahit. Loh, piye iki ya? Itu gimana fenomena kalau itu? Ya artinya sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, entitas-entitas atau makhluk-makhluk kayak gitu kan memang marwahnya atau mungkin karakternya kan memang membawa semangat profesinya zaman dulu gitu. Ada kan cerita juga ya nggak cuma sunat ya. Melahirkan kayak gitu tapi dibantu sama bidan goib. Iya benar gitu. benar. Itu juga ada kayak gitu. Nah, tapi Pak,
apa kalau misalnya sunat goib yang didatangkan ke rumah, yang dia maksudnya kayak tadi anak kecil tiba-tiba memang datang aja siapa malam-malam lagi disunatin terus tiba-tiba kan itu dia tidak punya residu energi di tempat dia tuh. Berarti kan makhluk itu datang ke tempat dia. Ya. Nah itu apa nggak effort maksudnya secara konteks dia sudah kayak beda nih dibanding yang tadi. Kalau yang tadi kan kayak rumah sakit itu mereka ya residu di situ sedang berjalan lah istilahnya dengan segala macam dinamika tiba-tiba dengan energi yang sama baru kepancing datang ke situ. Nah ini kan dia di rumah nih. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya yang nyambung itu kan memang ya itu tadi energi profesinya, semangat pekerjaannya gitu loh kayak gitu itu. Iya, berarti pintar menangkap peluang ya. Iya, pintar menangkap peluang jemput bola. Nah, beneran gitu. Bola ya dijemput dan batangnya. Iya ya, berarti dengan sekuat itu spirit apa maksudnya passion ya maksudnya passion dan panggilan dia terhadap profesinya. Begitu dia melihat ada demand bahwa wah kita buat saya harap sunat sih. Iya, ada kebutuhan. Langsung datang sunat kayak gitu. Gratis gitu kan. Berarti gitu. Hitungannya sakti dong. Dia bisa melakukan itu. Artinya karena tingginya semangatnya itu, energinya bahkan bisa sampai menembus dimensi. Dimensi gaib masuk ke dimensi nyata. Ya udah, benar-benar jadi seperti itu. Wah, gitu. Dan berarti maksudnya respect ya malah ya sama malah jujur. Nah ini kan kita bahas itu karena ini kan satu sisi yang kadang-kadang tidak ditangkap sama teman-teman gitu kan ya. Teman-teman nganggapnya tuh wah itu horor, itu ngeri, itu apa? Ya memang ada aspek itu. Tapi kalau dari sisi saya jadi orang yang melihat itu ada sisi-sisi sebenarnya yang nggak terpikirkan. Gitu. Bener dan ya memang itu mungkin manusia otaknya lebih iblis dari iblis kali ya. Bayangin nggak sih perasaan si goib sunatnya ini, mantri goibnya ini, aku wes kesel-kesel, gue udah capek-capek datang, gue bantuin begini malah dibilang wah ini horor, nggak ada terima kasih sama sekali ya. Iya. Sebenarnya kalau yang lebih horor itu memang kalau misalnya yang tadi kita ngomongin tentang sunat ya kayak gitu. Itu datang ke tempat mantri sunat kayak gitu, ternyata mantri sunatnya sudah tua. Wah. Kacamatanya tebel. Wah. Itu mau motong aja gemeter itu. Itu kan horor itu. Wah bahaya. Kalau saya jelas itu mengerikan. Dan lebih horor lagi misalnya pas sudah pulang dicek yang ditinggal di sini kulitnya, sisanya di sana. Loh. Kok ada yang salah? Kebalik. Pak kewalik. Wah maaf, wah wes tak gua ya mas gua. Aduh, tapi ya kadang-kadang mungkin teman-teman juga ya ini salah satu yang poinnya tadi Mas Yus bilang bahwa kejadian horor pun sebenarnya mungkin harus kita lihat juga lebih lengkap ya. Iya, lebih lengkap, lebih menyeluruh gitu. Walaupun memang juga nggak jarang juga ketika di rumah sakit pun yang masih beroperasi banyak yang mengganggu ya. Iya, betul kayak gitu. Benar-benar iseng usil kayak gitu itu. Tapi tetap aja kadang-kadang ya mungkin namanya manusia lah, kita lebih suka sensasi yang memacu adrenalin kan kayak gitu, lebih suka sensasi horornya sehingga yang ditangkap seperti itu gitu kan. Begitu juga podcast ini. Saya gitu. tidak. Anda saja. Aku dari tadi liatin mata itu loh, takut tiba-tiba ngedip loh. Kelilipan gitu agak seru. Iya. Tapi ya apa ya? Tapi ini loh maksudnya teman-teman selain kadang-kadang mungkin nggak enaknya juga jadi sosok kayak Mas Yus yang IndiHome ini. Indomie. Yang Indigo ini adalah jadi tidak merasakan serem ya. Iya, masa susah ngomong apa kriteria serem itu buat saya horor itu susah gitu loh. Makanya tadi saya bilang aspek seremnya horor itu malah saya ya kalau kebong supet juru supetnya udah tua gitu kan, kacamatanya tebel. Dan tahu nggak pernah yang pasti paling horor buat juru supit yang tua tadi apa? Ketika dapat pasien yang mau sunat seumuran. Wah ini koyor. Aduh, Mas kok ngomong kayak setan mata tuh ngomong kayak sunat seumuran. Aduh. Nah tapi ini itu berarti daerah Tayu ya. Daerah Tayu. Beritanya ada nanti di deskripsi, silakan teman-teman baca beritanya. Dan mungkin si
nek tak tanya gitu di Jakarta. Sepengetahuanmu yang pernah kamu pernah gini. Gue pernah berpengalaman dengan rumah sakit nggak horor? Kalau pengalaman sama rumah sakit horor itu ya sebenarnya sih kalau buat saya sih kadang-kadang biasa gitu ya. Ini bisa jadi horor, bisa jadi enggak. Tapi kadang-kadang kalau horornya yang ya ini sebenarnya horor nggak horor sih kalau buat saya kayak gitu. Kadang-kadang kan memang waktu saya urusan ya istri saya lahiran kayak gitu. Nah itu kan wajib kan memang nemenin kayak gitu ya. Masa suruh lahiran sendiri gitu kan nggak mungkin kayak gitu. Kamu tidak minta tolong goib yang kamu kenal? Bos, Rene lah tolong iki bojoku iki arep lahiran nih. Iya, tapi kan saya ngerti resikonya. Oh iya gitu. Minta bantuan goib gitu ternyata yang keluar cuma kepalanya gitu, badannya tetap di dalam kan repot. Iya. Terus nah itu memang kadang-kadang yang saya nggak suka itu kadang-kadang kalau cuma yang usil itu ya kayak gitu. Kadang-kadang jalan di koridor rumah sakit kayak gitu kan, terus ngelewatin ruang-ruangan kayak gitu, tahu-tahu ada yang siul kayak gitu, sweet gitu. Lihat nggak ada orang kayak gitu. Wah ini udah yang paling saya sebel kayak gitu. Terus baru jalan berapa meter, tahu-tahu ini kayak misalnya ngelihat ada di depan rumah sakit yang ada rodanya itu, tahu-tahu gerak sendiri, ranjang rumah sakit itu tahu-tahu gerak sendiri kayak gitu. Oh tadi siul sekarang gerak kayak gitu. Itu udah makin ngemangkel aja kayak lah, gitu. Kalau gitu misalnya gerak nih, kamu nggak lihat sosoknya? Ngelihat tau, berarti emang alah gue ngopo, iya kan? Tapi kemudian kalau misalnya bayangin aja, barang digerakin sama kayak model sosok transparan kayak gitu kan ya. Oh mereka tuh nggak solid gitu ya bentuknya. Kadang-kadang ngelihatnya kan kayak gitu itu, jangan bayangin bahwa mereka itu selalu dalam bentuk solid. Ya. Ada kayak bentuk kabut transparan. Kadang-kadang kayak sekelebatan kayak gitu. Atau kadang-kadang kayak ya kayak bentuknya kayak kita, kayak maksudnya kayak saya gini tapi bentuknya kayak tembus pandang. Iya transparan gitu. tadi. Iya kayak gitu Tapi outline-nya ada. Outline-nya ada kayak gitu. Dan bahkan pasti kadang-kadang ya benar-benar kayak putih kayak asap kayak gitu tapi bisa ngerain benda. Oh jadi gitu. yang kamu lihat hanya semacam koyo asap, kumpulan asap vape yang bisa menggerakkan ranjang gitu. Penggambarannya ngono toh? Iya kayak gitu. Ternyata di bawah ranjangnya ada yang nge-vape beneran kayak gitu. Suster ngesot yang tadi. Bangun Mas, minum obat. Asu. Terus nge-vape. Terus apa dorong sosok. Waktu itu sosoknya asap kayak gitu. Terus jalan lagi? Ya udah jalan lagi. Kayak misalnya muncul fenomena tiba-tiba ya ini ya yang sebenarnya agak-agak nyebelin kayak gitu. Kan buka pintu kan, buka pintu kayak gitu, harusnya nutup cuma sekali dong, gelek kayak gini. Tapi begitu nutup gelek kayak gitu, kita jalan berapa lama tahu-tahu kayak buka lagi terus nutup lagi, gelek kayak gitu lagi. Nah kayak gitu. Itu yang pengalaman saya urusan sama horor rumah sakit itu kayak gitu itu. Jadi lebih banyak kayak kalau fenomenanya namanya fenomena poltergeist. Iya, poltergeist. Gitu. Menggerakkan barang-barang. Bikin suara dan lain sebagainya kayak gitu itu. Itu lebih nyebelin daripada wujud nggak? Kalau menurut saya itu lebih nyebelin. Iya kayak sih. gitu. Iseng karena udah tujuannya iseng ya jelas. Betul kayak dan gitu. Mengganggu. Kayak gitu. Tahu-tahu misalnya kita lagi pengen nyantai gitu kan, tahu-tahu dia ngidupin PS gitu kan. Wah. Sangat mengerti ya. Tuh, ngeganti kaset lagi dari PES tiba-tiba kasetnya keluar sendiri diganti main FIFA. Sorry bos, saya FIFA ya. Bikin formasi. Terus tiba-tiba stick yang satu ditaruhin ke teman. Wah, ajak tanding gitu. Ayo, saya ketemu. Wah, tapi apa ya susah ya, maksudnya kayak kejadian-kejadian seperti itu tuh bisa dibilang bener tapi kok ya apa
angel dipercaya nih karena ya tadi tidak ada foto, tidak ada video, foto dan lain sebagainya. Dan kita kalau misalnya ya mau pemikiran sederhana ya udah mungkin itu sekedar cerita aja. Ya, gitu. Tapi bahwa memang dari pengalaman dan dari penerawan Mas Yus memang kemungkinan terjadi ya. Ya, fenomena-fenomena seperti itu kan banyak sebenarnya. Dan kalau misalnya orang yang pengalaman itu nggak cuma satu atau beberapa gitu kan, berarti sebenarnya itu sudah polanya berulang. Betul. Wah, seru ya. Jadi buat teman-teman kalau ke rumah sakit hati-hati. Malah orang jadi bukan ke rumah sakit. Hati-hati ketika ke bagian kasir. Kalau Anda tidak punya asuransi atau BPJS. Karena angkanya lebih seram daripada hantu-hantu. Suster ngesot bangunin minum obat. Udah gitu nge-vape lagi. Wah, wis. Tapi apa terakhir mungkin pertanyaan terakhir. Di episode pertama kan kita ada eksperimen. Episode kedua nih nggak ada eksperimen. Nggak ada lah. Ya masa kita mau ke rumah sakit kan nggak mungkin. Jangan. Gitu. Yang simple apa gitu nggak ada ya. Kayaknya kita simpan dulu deh. Kita simpan dulu untuk episode berikutnya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa kalau emang lu menikmati konten-konten seperti ini seputar goib atau lu ada pertanyaan atau mau cerita, mau curhat, silakan banget di kolom komen tulis aja ceritanya gimana atau kalau ternyata pernah mengalami pengalaman serupa ketemu suster ngesot lagi nge-vape itu. Nah, itu dia. Anda berniat ngendor super lagi suster ngesot nge-vape, silakan yang punya liquid artis ya. Atau selain di kolom komen lu bisa ceritain cerita lu di DM gue di Instagram di @renovenadi atau di Mas dari Yus. Mata Indigo 09. Itu dia. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Semedi episode kali ini. Kita ketemu lagi di Semedi selanjutnya seputar misteri di mana-mana. Dadah.